illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Beginilah suasana Jamiah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari saat menziarahi makam Kiai Haji Sayyid Jamaluddin As-Segaf yang berada di Kabupaten Maros. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya Allah ya Allah ya Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Kiai Haji Sayyid Jamaluddin As-Segaf, masyhur dipanggil Puang Rama, adalah mursyid ke-12 Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Selaku mursyid Khalwatiyah, sanad Puang Rama sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW berada pada urutan ke-42. Khusus jalur Syekh Yusuf berada pada urutan ke-11. Karena beliau adalah mursyid ke-12 ya dari Khalwatiyah Syekh Yusuf. Beliau menerima ijazah dari gurunya, dari syekhnya Syekh Abdul Malik. Khalwatiyah Yusuf ijazah ini jadi sanadnya ini Syekh Abdul Malik menerima dari gurunya Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar menerima dari gurunya Syekh Hasan. Syekh Hasan menerima dari gurunya Syekh Ali. Syekh Ali menerima dari gurunya Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin menerima dari gurunya Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar menerima dari gurunya Syekh Abu Said Al-Fadil Al-Khalwati. Syekh Abu Said Al-Fadil Al-Khalwati menerima dari syekhnya, dari gurunya Syekh Abdul Majid Nuruddin Al-Khalwati. Syekh Abdul Majid Nuruddin menerima dari gurunya Syekh Abdul Basir Arafani Al-Khalwati. Syekh Abdul Basir Arafani Al-Khalwati menerima dari gurunya Syekh Yusuf Taj Al-Khalwati Al-Makassari. Dan begitulah sanadnya menerima dari gurunya Syekh Abu Barakah Ayyub bin Ayyub Al-Khalwati sampai ke Rasulullah SAW. Itulah sanad silsilahnya beliau untuk pengembang tarekah tasawufnya pada tarekah Khalwatiyah. Sejak kecil, Deng Parema, panggilan kecil Puang Rama, ditempa dengan pendidikan agama yang baik. Keluarga besarnya adalah keluarga alim ulama. Ayahnya seorang syekh bernama Syekh Sayyid Ahmad. Oleh ayahnya, Deng Parema dititipkan belajar mengaji kepada kakeknya. Kiai Haji Sayyid Jamaluddin As-Segaf, masyhur dipanggil Puang Rama, masyhur dia. Beliau anak dari seorang syekh bernama Kiai Haji Sayyid Ahmad. Namun Kiai Haji Jamaluddin As-Segaf Puang Rama ini tidak mengaji mendalam pada ayahandanya, tetapi ayahandanya Syekh Ahmad ini mengirimkan kepada kakeknya yang namanya Syekh Sayyid Abdul Malik As-Segaf yang pernah ngaji di Mekah bersama dengan Syekh Abdul Rashid, bapaknya bapaknya Ki Muhammad As'ad Singkang, bersama juga Ki As'ad, karena dia seusia itu. Jadi disitulah Ki As'ad kembali, Syekh Abdul Malik juga, Syekh Abdul Malik juga datang. Setelah kedatangannya oleh ayahnya Jamaluddin Puan Rama ini, Jamaluddin kecil ini dikirim ke kakeknya. Ayahnya bilang, "Abah, saya mau kasih tinggal cucu tadi sini untuk ngaji." Dia bilang, "Boleh." Bagaimana uminya? Setuju? Dia bilang, "Iya setuju." Makanya saya minta untuk abah yang ajar cucunya ini. Nah, waktu itu Jamaluddin As-Segaf di Maros tinggalnya. Syekh Abdul Malik ini dipangkep
Jadi setelah ngaji nahau, saraf dan segala macamnya, alat-alat untuk peralatan ilmu bahasa Arab, 1 tahun 2 tahun langsung dia bilang, saya mau bawa ini anakmu, wahai Ahmad Jamaluddin, ini saya mau bawa ke sahabatku dulu di Mekah. Ada sahabat saya juga tapi jauh di As'ad, ke As'ad tapi jauh di Wajo. Ada juga sahabat saya di Mekah yang namanya Syekh Abdul Rahim. Maka abahnya Jamaluddin katakan, terserah, saya kan kasih ke kakeknya. Maka sang kakek ini membawa perahu menuju ke Pulau Salemo. Puang Rama kecil diboyong ke Pulau Salemo ketika masih berusia 7 tahun. Di sana, ia belajar mengaji langsung kepada Syekh Abdul Rahim Puange Wali, sahabat kakeknya, mengaji di Mekah. Tiba di Pulau Salemo, baru naik di atas tangga rumah, langsung dijemput oleh sahabatnya Syekh Abdul Rahim Puange Wali itu. Apa dia bilang Syekh Abdul Rahim? Padahal orang tidak pernah ketemu ini. Sejak berpisah di Mekah ngaji nggak pernah ketemu dan tidak pernah disampaikan ada nama cucu ke nama enggak. Putus hubungan. Langsung, puas saya naik ki. Iya. Dia bilang, iya, assalamualaikum, naik ki. Jadi naiklah dia di tangga. Setelah belum duduk, langsung karena kewaliannya, kasyafnya ini Syekh Abdul Rahim Puange Wali, langsung dia bilang begini, oh iya nih cucuku. Dia bilang, ini cucuku Jamaluddin. Siapa yang sampaikan bahwa ini namanya Jamaluddin kecil? Itu padahal belum lahir Jamaluddin ini sewaktu kakeknya bersama Syekh Abdul Rahim ini di Mekah belum. Dia bilang, ini cucuku pas saya namanya Jamaluddin. Dia bilang, iya nih, utiwiraki, saya bawakan kita ke sini. Oh iya. Dia bilang, iya, di sini makin. Maka ngajilah beliau di Pulau Salemo. Jadi usia 7 tahun beliau dibawa ke Salemo. Pasti Syekh Yusuf perjalanannya itu. Kalau Syekh Yusuf ngaji di Syekh Alwi, Tuan Karama itu usia 8 tahun. Ini 7 tahun. Usia 7 tahun dibawa ke Salemo mengaji oleh kakeknya. Disitulah dididik. Kiprah Puang Rama untuk melakukan syiar Islam dimulai tahun 1953 dengan membentuk Rabitatul Ulama bersama Husain Saleh As-Segaf. Dia dipanggil oleh Habib Saleh Toko Buka Segaf untuk selalu ke sana, dan akhirnya pada tahun 1943 beliau membentuk Rabitatul Ulama karena beliau masih gesit bersama dengan Husain Saleh As-Segaf. Nah, itulah dirintislah Rabitatul Ulama. Nah, disitulah beliau sekalian ngaji, sekalian belajar bersama dengan guru-gurunya yang lain. Ada Kiai Haji Ramli, beliau berguru kepada Kiai Ramli, beliau berguru kepada Kiai Haji Ahmad Bone, beliau berguru kepada Habib Saleh As-Segaf. Itulah. Selain gurunya Syekh Abdul Rahim Puange Wali di Pulau Salemo. Tahun 1952, Puang Rama mendapat kepercayaan dari Habib Saleh sebagai untuk mengurus pembentukan Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan. Tugasnya menghubungi para ulama dan pembesar kerajaan yang ada di daerah. Tahun 1951, ya, tahun 1952 datang Wahid Hasyim, Menteri Agama waktu itu. Datang Menteri Agama memperkenalkan namanya Nahdlatul Ulama. Jadi Wahid Hasyim ini masuk ke Sulawesi atas petunjuk Habib Salim bin Jindan, ulama tua dulu. Habib Salim katakan, Wahid, antum kalau mau ke Sulawesi
hubungi sahabat saya Habib Saleh Assegaf, toko buku Assegaf. Antum di sana, karena di sana tempatnya ulama-ulama berkumpul. Seorang Wahid Hasim Menteri Agama waktu itu datang langsung ke Habib Saleh menyampaikan bahwa Habib Saleh, ini kami ingin membentuk Nahdlatul Ulama. Habib Saleh katakan, sudah ada di sini Rabitatul Ulama. Dia bilang ini lain, sama juga perjuangannya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Habib Saleh panggil Husain anaknya, Husain panggilkan Jamaluddin, panggilkan Depa Remak, waktu itu dibuka Pondok, panggilkan Depa Remakmu, panggil ke sini. Datanglah Jamaluddin muda, para Remak muda bersama Husain di situ, diperkenalkan dengan Menteri Agama. Ini ada Pak Menteri Agama Wahid Hasim mau ingin membangun Nahdlatul Ulama. Kalau saya ini sudah tua, tidak usah saya urus itu. Maka Wahid Hasim katakan, tolong Habib, bagaimana caranya kita kembangkan Nahdlatul Ulama. Nanti kalau sudah kapan lagi saya bisa datang. Nah, mulailah di situ Puan Rama memanggil Kiai Haji Ramli, menyampaikan kepada Kiai Saifuddin. Setelah berkumpul Kiai Ramli, Kiai Saifuddin dengan Puan Rama, Wahid Hasim sampaikanlah hajatannya ini.